Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Marfuah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bersyukur. Sesungguhnya dalam kehidupan ini atau di dunia ini, baik itu jam, menit, bahkan pun detik, kita selalu diberikan nikmat oleh Allah berupa oksigen, di mana kita tidak perlu bayarnya dengan begitu mahal, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur, lalu kita gunakan apa nikmat sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita hendaklah selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bersyukur. Pengertian bersyukur dalam agama yaitu mempergunakan nikmat yang diberikan dengan maksud diberikannya nikmat itu oleh pemberinya, seperti Tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang merujuk pada beribadah kepada Allah. Berupa apa? Berupa kita beribadah, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kalau laki-laki itu memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, yaitu sebagai kepala rumah tangga, menghidupi istrinya, anak-anaknya, maupun yang lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu dalil tentang bersyukur, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 152, di mana surat ini menjelaskan kita diperintahkan untuk selalu bersyukur dan kita dilarang untuk mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, kita terima, kita ucapkan alhamdulillah. Kita diberikan misalnya ya auzubillah min dzalik, kita diberikan mata yang buta, kita bersyukur. Karena apa? Karena dibalik kekurangan kita pasti Allah memberikan kelebihan di dalamnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu tanda-tanda orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu tidak meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyombongkan terhadap apa yang dimilikinya. Semisal kita mempunyai harta yang berlimpah, kita mempunyai kecantikan yang begitu cantik, kita mempunyai wajah yang begitu tampan, kita harus bersyukur. Kita tidak boleh sombong. Karena apa? Jika kita sombong atau mengingkari nikmat itu sedetik saja, bahkan Allah bisa mengganti nikmat itu dengan kerugian bagi kita, ya. Allah bisa mencabut nikmat tersebut, seperti harta kekayaan. Kita percaya bahwa harta itu merupakan hasil kerja keras kita sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Kita tahu bahwa apa yang dimiliki ini merupakan ada campur tangan oleh Allah. Jika Allah menghendaki, maka itu akan terjadi. Tapi jika Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur. Kita yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu merupakan hal yang terbaik bagi kita. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Kita bisa menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu tidak minder terhadap apa kekurangan kita. Seperti yang saya katakan pada poin yang pertama tadi, kita memiliki mata yang buta. Itu tidak boleh minder dengan orang yang melihat. Belum tentu orang yang bisa melihat itu memiliki kelebihan yang kita miliki. Dia lebih baik daripada kita. Seperti itu. Kita harus percaya bahwa kita mempunyai kelebihan, maka kita gunakan kelebihan tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita buta, banyak orang sekarang ini ya punya kekurangan berupa buta mata ataupun tunanetra, tunawicara dan sebagainya, tapi dia lebih baik dalam hal agama. Dia misalnya hafal Al-Quran, ya dia pandai tentang berpidato dengan berpidato tentang agama dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dermawan dan tidak pelit. Orang yang dermawan ataupun orang yang bersyukur, dia akan selalu dermawan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti kita membantu orang yang kesulitan dalam hal ekonomi ataupun kesulitan dalam hal tenaga. Jika kita bisa membantu atau mampu untuk membantu, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu rajin beribadah. Orang yang bersyukur pasti akan rajin beribadah. Karena apa? Bersyukur, apa yang kita miliki itu kembali lagi kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, intinya itu Allah itu menciptakan jin dan manusia itu tidak lain bukan hanya beribadah kepada Allah. Kan kembali lagi apa yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Jika kita selalu bersyukur, walaupun sedikit saja kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan, atau siapa tahu Allah memberikan nikmat kita dengan sebaik-baiknya.
Dan itu ya ada tanda kutip bahwa kita bersyukur itu tidak boleh mengharapkan imbalan terhadap apa yang kita syukuri. Kita terima saja apa yang ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir yaitu pandai berterima kasih kepada sesama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh sesama manusia berupa misalnya makanan, kita bilang berterima kasih, terima kasih Bu, terima kasih Kak, seperti itu. Kadang orang yang tidak berterima kasih itu termasuk orang yang sombong, ya kan? Ya, oh dikasih, oh saya sudah punya, gitu. Itu kan orang sombong. Belum tentu kamu hari ini punya, besok belum punya, kan? Seperti itu kan? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu cara mensyukuri nikmat. Itu ada 3 cara. Yang pertama itu melalui hati, kemudian yang kedua melalui lisan, kemudian yang ketiga melalui perbuatan. Yang pertama melalui hati, kita yakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu merupakan pemberian dari Allah. Apa nikmat yang diberikan kepada kita sekarang ini merupakan pemberian Allah, sehingga kita akan bergerak hatinya untuk memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu melalui lisan, kita mengucapkan alhamdulillah. Sedikit apapun nikmat itu kita ucapkan alhamdulillah. Siapa tahu dengan kita selalu bersyukur dan dengan hati ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan nikmat lebih kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu melalui perbuatan kita, yaitu dengan apa? Kita beribadah kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengingat Allah, dan selalu membantu sesama yang membutuhkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, syukurilah nikmat yang ada, walaupun sedikit saja syukuri, dan walau kita belajar bersama untuk tidak mengeluh, menghilangkan keluh kesah dalam diri kita. Karena apa? Salah satu sifat manusia, kelemahan manusia yaitu berkeluh kesah. Kita belajar bersama-sama untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah sekarang ini. Sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.